Halo Sobat Kepo, apa kabar? Iya, gua harap kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Di video gua kali ini, gua akan kembali ngelanjutin alur cerita Baki Aspikal. Dan buat kalian yang baru ngikutin, kalian bisa langsung cek di playlist. Di video gua yang sebelumnya, Baki yang ngajakin tos-tosan, malah akhirnya dia yang dibikin pingsan. Tapi anehnya, meski udah ngalahin Baki, Mas Pur masih kelihatan kagak happy. Dan Tokugawa yang cuma menang tua langsung dibuat heran dan langsung nanya kok mereka kagak gerak sama sekali. Dan Retsu pun langsung ngejawab, bagi Pickle, pertarungan adalah tentang hidup dan mati. Dan saat ini dialah pemenangnya. Dan mendengar hal itu, si Hanayama kagak setuju. Hanayama bilang petarung adalah orang yang melatih tubuhnya secara terus-menerus, atau dengan kata lain, merubah tubuhnya menjadi sebuah senjata. Tapi si Pickle punya tubuh yang beda. Dan Hanayama kembali nambahin, katanya gak mungkin buat dirinya bisa nyamain si Pickle. Ya meskipun dia kuat dari lahir, tapi kekuatan Pickle ada di level yang berbeda. Dan Tokugawa langsung ngejawab, katanya meski Baki nggak terlahir kuat, tapi dia bisa mojokin si Pickle. Sementara trio ubur-ubur masih berdebat, si Baki pun dibopong ke ruang kesehatan. Dan gak lama kemudian Pickle pun berdiri dan setelahnya lalu pergi. Tapi sueknya, waktu mau diobatin, Baki malah menghilang. Makanya tuh dokter bilang kalau di tempat isinya orang-orang kagak normal. Dan ternyata Baki nyamperin Pickle ke tempat tongkrongannya. Dan Baki yang so akrab langsung bilang, nih tempat emang mantul buat ngeliatin pemandangan. Si Baki juga nambahin, dengan kekuatan imajinasi, dari sini kita bisa ngeliat pemandangan purba yang cakepnya luar biasa. Dan kini cerita pun berganti ke Amerika. Dan tampak di sana ada si anak menteng Barack Obama. Rupanya sebagai presiden Amerika yang baru, dia harus ngelanjutin tradisi yang udah ada, yaitu melakukan sumpah kerjasama dengan sekutu Amerika Yujiro Hanma. Tapi setelahnya dia malah minta request. Katanya kalau batu koral dipres, maka hasilnya akan berubah menjadi berlian. Dan karena teori itulah makanya dia dibuat penasaran. Dan mumpung ada jin di depannya, dia minta itu segera dibuktikan. Dan gak pakai lama, tuh batu langsung diremes. Dan biar tambah kelihatan keren, tuh meja kaca sengaja digores pakai jarinya. Dan hasilnya tuh meja kebelah jadi dua. Dan dalam hatinya kayaknya si Obama bilang, mana berliannya? Dan kini cerita pun berganti ke penjara Arizona. Dan tampak di sana Yujiro Hanma lagi berdiri di hadapan biskuit Olipa. Kemudian dengan sengak dia ngeledekin si bucin penjara, yang intinya mengatakan kalau lo betah banget ngedokem di mari. Tapi dengan tenang si Olipa ngejawab kalau di tempat inilah otot dan juga otaknya ditempa. Dan setelah bete kebanyakan basa-basi, kini keduanya pun bersiap buat saling baku hantam. Dan secara tiba-tiba Olipa langsung menyerang. Tapi apesnya dia malah keduluan. Saking kerasnya pukulan Yujiro, Olipa sampai dibuat mental. Dan Olipa yang kagak mau tengsin di kandang sendiri, saat itu juga langsung bangkit lagi. Kemudian dia minta aci dan ganti permainan. Dan kini keduanya pun saling ngadu kekuatan remesan. Tapi hasilnya kagak beda pisan. Sebab di hadapan Yujiro Hanma, biskuit Olipa gak lebih dari kaleng biskuit yang isinya rengginang. Kemudian cerita berganti ke Baki. Dan tampak Baki yang lagi check up dibantu dokter Kureha.
Kureha mengatakan kalau check up kali ini kagaklah gampang. Secara yang lagi diperiksa adalah salah satu makhluk terkuat di dunia. Kureha pun langsung nambahin, ya meskipun dilihat sekilas aja badan lo bekas korengan doang. Kemudian setelahnya Kureha tampak terkejut dengan hasil pemeriksaannya. Dan saat itu juga dia langsung telepon kawannya. Dan gak lama kemudian temannya datang dan langsung dibuat terheran-heran. Secara bentuk otaknya Baki mirip banget sama bapaknya, udah kayak setan. Dan dia pun langsung bilang kalau ini adalah sebuah keajaiban. Ya meskipun dia juga beranggapan kalau itu otaknya setan beneran. Kemudian cerita berganti ke Underground Arena. Dan tampak di sana sekelompok orang yang lagi ngecoba bekuin si Pickle. Sementara itu di sisi lain tampak orang-orang penting lagi berdiskusi tentang Pickle. Dari Perdana Menteri, politikus, pengusaha, dan juga yang lainnya. Dan kini giliran Dr. Pen yang bicara. Intinya dia mengatakan kalau Pickle adalah aset ilmu pengetahuan. Dan oleh karena itu dia kagak setuju pisan kalau Pickle kembali dibekukan. Dan mendengar hal itu Stredom pun langsung setuju. Tapi si bapak bermata kocak itu langsung bilang yang intinya mengatakan kalau ini semua kesalahannya Stredom, sebab dia udah ngebiarin Pickle buat ngelakuin pertarungan. Tapi Stredom langsung berdalih, katanya sebelumnya dia udah buat perjanjian sama Pickle. Dan tentu aja orang-orang pada kagak percaya. Secara si Pickle kagak ngerti bahasa. Sementara itu di mana-mana masa terbelah menjadi dua antara yang menerima dan juga menolak Pickle. Dan kemudian rapat PBB pun diadakan, lalu voting dilakukan, dan hasilnya mayoritas orang pengen Pickle kembali dibekukan. Dan tentu aja hasil keputusan ini udah buat kecewa Dr. Pen dan juga Stredom. Tapi apa mau dikata, sebab inilah keputusan dunia. Sementara itu di sisi lain tampak adanya sebuah kekacauan. Dan ternyata si Mas Pur udah kabur dari tempatnya. Sementara itu saat Stredom lagi asik jalan-jalan, tahu-tahu dia dikagetin. Dan rupanya Mas Pur datang mencarinya sambil ngebawa hadiah atas rasa terima kasihnya, yaitu berupa kepala T-Rex. Dan bagaimanakah kelanjutan nasib Mas Pur? Akankah dia kembali bertempur atau malah mati dikubur? Ya tunggu aja di video gua yang selanjutnya.